wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga kalian sehat semua ya. Baik. Pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang sebelum-sebelumnya, yaitu belajar sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan judul Hijrah ke Madinah. Bagian A. Keadaan Madinah sebelum hijrah. Hijrah secara bahasa artinya berpindah. Sedangkan secara istilah artinya peristiwa pindahnya Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin dari Mekah ke Madinah dengan tujuan tertentu. Sebelum kaum muslimin melakukan hijrah, Madinah bernama Yathrib. Di Yathrib hidup dua bangsa, yaitu bangsa Yahudi dan bangsa Arab. Kedua bangsa itu terdiri atas suku-suku. Dua suku Arab yang terkenal di Yathrib adalah suku Aus dan Khazraj. Dan penduduk Yathrib mempunyai mata pencarian yang sama dengan masyarakat Arab pada umumnya. Mereka berternak, bercocok tanam, dan berdagang. Dan selanjutnya bagian B, peristiwa Baiat Aqobah. Sebelumnya Miss akan menjelaskan terlebih dahulu tentang Baiat Aqobah. Baiat Aqobah adalah perjanjian Nabi Muhammad SAW dengan 12 orang penduduk Yathrib yang memeluk agama Islam. Baiat Aqobah ini terjadi pada tahun ke-12 kenabian. Kemudian mereka berbaiat atau bersumpah setia kepada Nabi Muhammad SAW. Dan isi baiat itu ada 3 perkara. 1. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. 2. Melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Dan yang terakhir 3. Meninggalkan apa yang Allah larang. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tidak menyerah dalam berdakwah, sama seperti sebelum-sebelumnya. Beliau berdakwah kepada para kabilah yang datang ke Mekah. Dan saat melewati Aqobah di Mina, beliau bertemu dengan 6 pemuda dari Yathrib. Para pemuda tersebut berasal dari suku Khazraj. Setelah mendengar dakwah Nabi Muhammad SAW, mereka menyatakan masuk Islam. Subhanallah. Dan yang selanjutnya bagian C, penyebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. 1. Tekanan yang semakin keras dari kaum kafir Quraisy. Setelah wafatnya Abu Thalib, kafir Quraisy semakin keras menentang Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya dengan segala cara. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif dengan tujuan berdakwah dan meminta bantuan untuk umat muslim di Mekah. Akan tetapi, pemuka masyarakat Taif menolak dakwah Nabi Muhammad SAW dan menyerukan kepada penduduk Taif untuk mengusir beliau. Dengan demikian, umat Islam pun masih tertekan di Mekah. Tekanan yang dilakukan kafir Quraisy Mekah menjadi salah satu penyebab umat muslim melakukan hijrah. Dan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yathrib, di sana sudah banyak masyarakat yang masuk Islam. Mereka bahkan memberikan jaminan keselamatan pada Nabi Muhammad SAW dan umat muslim. Jaminan keamanan dari penduduk Yathrib tersebut terlihat dengan banyaknya orang Yathrib yang melakukan baiat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mereka berharap kehadiran Nabi Muhammad SAW dan agama Islam di Yathrib dapat membawa perdamaian dan kerukunan. Mereka berharap suku Aus dan Khazraj yang selalu bertikai dapat berdamai. Dan yang selanjutnya, perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Umat muslim Mekah berangkat hijrah ke Yathrib sedikit demi sedikit.
Mereka pergi bergiliran dari Mekah dengan cara sembunyi-sembunyi agar tidak dihalangi kaum kafir Quraisy. Sementara itu, sebagian umat muslim yang lain masih menetap di Mekah. Salah satunya adalah Abu Bakar Asy-Siddiq. Abu Bakar menemani Nabi Muhammad SAW yang sedang menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya adalah rencana pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Kafir Quraisy melakukan rapat besar. Apa yang dilakukan kafir Quraisy selama ini untuk mencegah agama Islam tidak membuahkan hasil? Oleh karena itu, dalam rapat kali ini, mereka berpendapat harus menghentikan agama Islam dari sumbernya. Siapa sumbernya? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Mereka sepakat akan membunuh Nabi Muhammad SAW beramai-ramai. Oke, kita lanjut. Bersembunyi di dalam Gua Sur. Abu Bakar masuk ke dalam Gua Sur terlebih dahulu untuk memastikan keamanan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar membersihkan bagian gua yang akan mereka tempati. Di tempat itu, ia menemukan sebuah lubang kecil. Abu Bakar menutup lubang tersebut dengan kakinya sambil duduk. Setelah itu, Abu Bakar meminta Nabi Muhammad SAW masuk. Beliau pun masuk. Abu Bakar menyilakan Nabi Muhammad SAW dan meletakkan kepala di pahanya untuk tidur. Beliau tertidur di pangkuan Abu Bakar. Dan yang selanjutnya, singgah di tenda Ummu Mabad. Setelah 3 hari berada di Gua Sur, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar kembali melakukan perjalanan. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar menghindari jalur utama menuju Yastrib. Mereka melalui jalur yang jarang dilalui orang pada umumnya. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari orang-orang yang mencari Nabi Muhammad SAW. Oke, sampai sini kalian paham? Kalau kalian paham, mari kita lanjutkan lagi ya. Selanjutnya adalah membangun Masjid Quba. Membangun Masjid Quba. Tidak lama setelah Nabi Muhammad SAW di Quba, keluarga beliau dan keluarga Abu Bakar yang dipimpin Ali bin Abi Thalib pun sampai di Quba. Dalam rombongan tersebut, antara lain Fatimah, Ummu Kulsum, Saudah, Ummu Aiman, Usamah atau anak Ummu Aiman, Ummu Ruman atau istri Abu Bakar, serta anaknya Abdullah, Aisyah, dan Asma. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar menetap di Quba. Sebelum sampai di Yastrib, di Quba, Nabi Muhammad SAW membangun sebuah masjid. Masjid tersebut dinamakan Masjid Quba. Selama 4 hari, Nabi Muhammad SAW menetap di sana. Dan yang terakhir, tiba di Yastrib. Tiba di Yastrib. Dari Quba, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar beranjak ke Yastrib. Beliau disambut meriah oleh penduduk Yastrib yang sebagiannya sudah masuk Islam. Mereka sudah menanti kedatangan Nabi Muhammad SAW semenjak mereka tahu bahwa Nabi Muhammad SAW akan hijrah ke Yastrib. Yastrib berganti nama menjadi Madinatur Rasul, disingkat menjadi Madinah. Pada hari itu, kegembiraan melanda masyarakat Madinah. Sampai sini kalian paham? Alhamdulillah, untuk pelajaran sejarah kebudayaan Islam sudah selesai. Mohon disimak videonya dari awal sampai akhir ya anak-anak. Semoga kalian paham. Mungkin cukup sekian ya pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.